Oke, sebelumnya aku mau mengucapin makasih buat kalian udah mau ngikutin kelas aku ini di literasi bahasa Inggris ya. Jadi ini yang pertemuan yang pertama kita bahas mengenai vocabularies dan juga ada beberapa materi pembukaan tentang literasi bahasa Inggris. Oke, next. Aduh, tunggu. Oh, oke, kenalan dulu ya. Mungkin kemarin udah ada sempat ada kita kenalan ya di Zoom sebelumnya, tapi mungkin karena nggak semuanya hadir mungkin. Jadi mungkin aku akan kenalan dulu lagi di sini. Eh, Nama aku Riko Tresna Putra, bisa dipanggil Riko, bisa Kak Riko, bisa terserah. Intinya senyamannya aja lah. Currently med student, jadi medical student, FK ya, anak FK di UI. Terus tahun lalu di batch sebelumnya kejar jadi tutor biologi. Jadi sebenarnya pengalaman tutor di biologi ya, bukan di bahasa Inggris, tapi karena mungkin udah nggak ada TKA lagi ya sekarang di SNBT, jadi mungkin adanya role di bahasa Inggris, jadi aku coba juga sebagai challenge. Oke, mungkin salam kenal semuanya, yoroshiku onegaishimasu. Waduh, pakai bahasa Jepang juga. Ya, oke. Next, aku kasih disclaimer ya. Oke, kemarin karena kalian pasti udah dikasih kontrak belajar ya buat kejar. Jadi yang pertama, nanti kalian bakalan dikasih link presensi. Jadi kalian wajib ya nanti ngisi presensi setelah meeting. Terus aku harap juga fitur mic-nya dimatiin ya saat belajar. Takutnya nanti ada yang bocor. Kecuali nanti misal aku minta buat uh, jawab atau tanya gitu, nggak apa-apa sih. Terus selanjutnya bisa juga untuk on cam ya. Ini kayaknya masih belum ada yang on cam ya. Mungkin sebisa mungkin kalau kalian memang bisa on cam, aku harap bisa on cam semua ya. Terus next meeting akan dimulai 10 menit. Tadi udah kita tunggu 10 menit. Terus alhamdulillah ada yang masuk lagi. Terus siapkan pertanyaan ya, kalau bisa ada yang tanya ya, soalnya rugi banget kalau misal kita udah ngadain sesi terus kalian cuma dengerin, ternyata misalnya kalian ada pertanyaan tapi nggak berani tanya nih, akhirnya kalian nggak paham, jadi rugi banget. Jadi kalau misal kalian benar-benar ada pertanyaan, nggak apa-apa, tanya aja, nggak apa-apa, santai aja. Aku nggak gitu kak, santai aja. Oke, next yang selanjutnya ada yang nomor 6. Ini mungkin bukan di ini ya, masalah teknis kalau ikut kayak ketiga kali, jadi mungkin teman-temannya juga diingetin nih, kalau nggak hadir 3 kali bisa nggak boleh ikut lagi. Jadi mohon banget buat teman-temannya yang mungkin kalian kenal atau mungkin ada di grup nih, diingetin juga ya. Jadi biar kita juga, aku nyiapin materi biar juga banyak yang paham juga gitu. Jadi kalian dapat manfaatnya juga. Oke, next. Nah, ini disclaimer dari aku pribadi. Mungkin di sini eh, bukan aku ngajar terus kalian diajar gitu, bukan ya. Sebenarnya lebih ke belajar bareng juga sih. Soalnya kan, oke, mungkin kalau dari pengalaman aku pernah ikut UTBK gitu kan ya. Terus ya insya Allah kualifikasi bisa lah. Tapi mungkin karena memang pengalaman aku juga sebagai peserta UTBK juga. Jadi cuman sebagai peserta UTBK terus ya intinya masih belajar juga lah sama-sama kalian. Mungkin aku punya kelebihan sedikit, pernah ikut UTBK, pernah ngerasain gitu ya. Mungkin aku akan berbagi pengalaman. Tapi untuk belajar nih aku bukan ngajar gitu ya, intinya kita belajar bareng. Jadi mungkin aku minta kalian bisa interaksi dua arah ya nanti. Terus ya itu gak usah malu-malu ya, santai aja. Jadi uh, gak usah takut salah atau aduh aku mau tanya ini pertanyaannya kayaknya pertanyaan jelek banget deh, gak usah apa, gak usah malu atau gimana, nggak apa-apa, santai aja di sini. Nah ini ada sok atuh kalau mau tanya mangga, waduh. Sok Sunda banget ya, padahal bukan orang Sunda ya. Oke, mungkin disclaimernya itu tadi ya. Oh ini masih belum ada yang on cam, mungkin eh aku harap bisa ada ya yang on cam ya. Jadi aku bisa lihat juga eh, antusias kalian buat ikut. Oh ya jangan lupa juga eh, biasanya habis belajar itu ya ada dokumentasi gitu ya dikirim di IG. Jadi mungkin kalian bisa sambil-sambil nyatet di buku ya, nanti bisa didokumentasiin juga. Oke, next aja ya. Eits, berdoa dulu. Nah,
Oke, tadi kita belum berdoa ya tadi kayaknya. Mungkin dari Sobat Kejar ada yang mau mimpin doa nih. Ya, siapa ya? Atau aku tunjuk aja ya. Mungkin siapa ya di sini di layar aku? Ada Aribi, Aribi. Dari mana ini? SMAN 1 Waingapu. Halo Aribi. Halo. Oke, mungkin Aribi masih ada gangguan ya mungkin. Mungkin ada yang lain yang berminat untuk mimpin doa. Mimpin doa doang kok. Nggak cuman berdoa gitu doang. Nggak aneh-aneh. Ya udah deh, coba nih Nabila Zahra. Halo Nabila. Halo. Oke. Kayaknya masih gangguan juga ya. Ya udah, mungkin karena mungkin nggak ada yang berdoa, aku aja ya yang mungkin mimpin doa. Mungkin sebelum kita mulai materi atau pelajaran pada pagi hari ini, mungkin mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa dicukupkan. Oke, mungkin kita bisa next langsung ke materi ya. Oke, yang pertama kita tadi kan ada vocabulary sama tips mungkin materi pengenalan gitu ya. Ini tips-tips dari aku sendiri yang mungkin aku compile juga di sini. Jadi ada 4 tips sih dari aku sendiri untuk masalah reading atau literasi bahasa Inggris. Jadi yang pertama kalian harus paham dulu nih teknik membaca skimming dan scanning ya. Jadi memang di literasi bahasa Inggris ini kan tipe soalnya kayak kalau di SAT itu reading comprehension. Jadi kayak uh, membaca gitu ya. Jadi pasti ada bacaannya. Terus biasanya tuh agak panjang gitu. Mungkin aku di sini belum kasih contoh ya. Nanti aja di soal. Nah, untuk skimming dan scanning sendiri nanti aku jelasin lebih lanjut ya di next slide. Oke, yang kedua itu baca soal dulu. Harusnya yang nomor satu ini ya, baca soal dulu. Ini yang paling penting, baca soal dulu guys. Jadi kenapa kenapa kita harus baca soal dulu? Karena waktunya pendek banget gitu. Jadi dari pengalaman aku sendiri di UTBK 2022 itu eh, satu soal bahasa Inggris itu less than a minute. Jadi kurang dari 1 menit. Kalau nggak salah 20 soal ya kemarin. Terus itu cuman 15 menit gitu. Jadi buat kalian mungkin yang kebiasaan baca dulu, mungkin mulai dari sekarang bisa mungkin bisa baca soal dulu maksudnya. Kayak yang kebiasaan baca passage-nya dulu, baca bacaannya dulu, kalian bisa mungkin biasain baca soal dulu. Soalnya waktunya bener-bener pendek. Dan nggak tahu juga ya nanti di SNBT itu kan mungkin apakah ada perbedaan waktu aku nggak tahu, tapi berkaca dari tahun lalu itu memang waktunya kurang dari 1 menit. Jadi baca soal dulu itu penting banget buat menghemat waktu. Oke, next yang nomor 3 itu fokus di teks. Nah, biasanya nih kan ada soal-soal yang kita ambil kesimpulan gitu ya, kayak author imply, terus yang stated unstated gitu, atau yang sesuai di bacaan gitu ya. Itu biasanya pasti ada di teks sih pasti. Kita bisa imply entah itu secara eksplisit atau implisit. Nah, tapi usahakan jangan ambil kesimpulan dari luar bacaan. Jadi kayak misal kita udah pernah nih baca teks, biasanya teks di bahasa Inggris kan bahas-bahas sesuatu gitu kan ya, ada topiknya. Nah, misalnya kita udah paham topiknya gitu, terus kita ambil kesimpulan dari pemahaman kita bukan dari bacaan. Nah, itu aku jangan kurang saranin soalnya memang kalau bisa kita fokus di teksnya aja, teks bacaan aja. Terus yang keempat yang paling penting dasar dari semua dasar bukan hanya bahasa Inggris buat uh, tes aja ya, buat percakapan sehari-hari juga itu kita harus penting banget yaitu vocabularies ya atau kosakata. Jadi pembendaharaan kosakata itu penting banget buat kita bisa berbahasa Inggris. Apalagi soal-soal yang akademik ini pasti lumayan sulit ya kosakatanya. Jadi untuk vocabularies kita ini PR sih, PR pribadi. Jadi nanti di sini kita cuma bahas mungkin sebentar doang, tapi untuk ya untuk memperbanyak sendiri kita harus mandiri ya pastinya. Vocabularies itu kita achieve, kita dapat itu dalam waktu yang lama. Jadi
pastiin kalian bisa spare time atau memberi waktu buat ya sehari 2 hari gitu. Maksudnya sehari bisa nambah beberapa kosakata gitu buat nanti persiapan buat UTBK juga. Soalnya jujur di UTBK 2002 tuh 2022 tuh kosakatanya menurut aku advance banget sih, susah. Jadi harus ada effort dari kalian, harus ada usaha buat nambah vocabulary biar bisa lebih paham lah ini. Oke, next mungkin aku bahas selanjutnya ya, ini ada skimming sama scanning. Nah, mungkin buat kalian kan bingung ya, kadang-kadang harus baca satu paragraf atau bahkan satu teks, atau kalian cuman cari detailnya doang nih. Nah, itu sebenarnya skimming atau scanning. Nah, sebenarnya kalau dari aku sendiri biasanya aku prefer skimming ya, tapi sebenarnya nggak terlalu efisien. Jadi yang lebih efisien itu kita harus bagi nih strategi skimming sama scanning. Jadi kita lihat dulu soalnya, kita baca dulu. Kita soalnya ini jenis soal apa sih gitu kan. Biasanya ada soal-soal yang jenis A, jenis B, jenis C. Nah itu kita baca dulu soalnya. Makanya tadi kan yang pertama kita baca soal dulu. Nah habis kita baca soal, kita baru tentu ini. Aku harus skimming atau scanning gitu. Nah untuk skimming sendiri itu apa? Skimming itu teknik membaca cepat, ya tetap ya kita membaca harus cepat ya di UTBK karena emang waktunya sangat terbatas. Jadi dia membaca cepat tapi keseluruhan paragraf atau bahkan keseluruhan teks. Nah ini kenapa keseluruhan teks kan misal ada yang tanya kan Kak itu biasanya kita baca satu paragraf doang cukup gitu kan. Nah tapi biasanya ada juga ini yang misalnya soal stated, misalnya ada yang mana yang dari pernyataan ini yang sesuai dari bacaan gitu kan ya, biasanya ada yang gitu. Nah itu bisa aja pilihan A, B, C, D, E-nya berasal dari paragraf yang beda gitu. Jadi kadang-kadang kalau soal yang kayak gitu agak ngeselin sih, soalnya harus baca dari semua teks dan harus pahamin satu-satu baru kita bisa nentuin mana yang benar dan mana yang salah. Nah itu tadi kan udah salah satunya tipe yang soalnya kan ada yang tadi pertanyaan sesuai dan pernyataan sesuai dan tidak sesuai. Terus ada juga ide pokok, terus kesimpulan paragraf. Nah itu harus pakai teknik skimming, nggak bisa kita awang gitu, nggak bisa. Terus lanjut ada scanning. Untuk scanning sendiri itu juga teknik baca cepat pasti, tapi untuk mencari kata doang atau kalimat yang spesifik dari yang ditanyain di soal. Misal contohnya ya kayak antonim sinonim ini, terus word substitution gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga sih sebenarnya untuk tipe yang scanning ini, misal kayak antonim sinonim gitu, kita pakai tipe skimming juga bisa sebenarnya. Kadang soalnya ada konteks, nanti aku jelasin selanjutnya sih di konteks. Sama ada nanti di soal, contoh soal nanti. Jadi sebenarnya kalaupun kita teknik scanning, sebenarnya lebih lebih kadang bisa juga kalau misal kita nggak tahu ya, benar-benar nggak tahu, kita employ atau menggunakan teknik skimming biar kita tahu background information-nya gitu. Tapi tetap aja kalau karena kita dibatasin waktu kan ya, kita harus bisa nih pilih mana yang harus kita scanning, mana yang harus kita skimming gitu. Jadi tetap aja ini yang paling penting harus bisa dalam beberapa detik kita setelah baca soal kita harus bisa udah tahu nih kita harus skimming atas bawah atau kita scanning gitu. Ya mungkin itu sih dari skimming sama scanning. Mungkin ada yang ditanyain mungkin dari sini, ada yang bingung atau gimana gitu, nggak paham ya. Mungkin bisa bisa di chat, nggak apa-apa kok kalau takut. Bentar, chatnya nggak buka sih, maaf. Oh, oh iya, iya. Oh bentar, bentar. Oh ini tadi ya, agak rame ya, maaf maaf chatnya. Oke, ini ada tadi Fajar P. I have few questions that may be simple but will be discussed later at the end of the session. What materials often come out at SIMA? Oke, ditanya SIMA UI ini. And I ask for tips so I can find important points in paragraphs. Oke, I'm sorry not fluent. Oke, English correction. Oke, Fajar P nanti di akhir aja ya, mungkin. Kalau bahas SIMA sebenarnya lebih ke cataku pribadi aja ya, jangan. Maksudnya ini sesinya saya sesi belajar itu, jadi
Kalau nanti mungkin yang cara kita tips untuk find important points in paragraph. Oke. Mungkin bisa nanti di akhir, walaupun bukan di materi ini ya sebenarnya, tapi nggak apa-apa, nanti coba kita bahas kalau bisa nanti waktunya masih ada. Oke, aku lanjutin ya. Next, masalah nomor 2, vocabularies. Oke, ini kita masuk ke uh, materi utama kita hari ini, yaitu vocabularies. Jadi sebenarnya materinya kayaknya bukan namanya vocabularies gitu ya, tapi karena kaitannya semua di vocabularies, aku namain vocabularies saja. Next. Aduh, bentar. Nah, oke. Yang pertama yaitu vocabulary and context. Oke, pertama biasanya ada 4 sih yang sering muncul. Mungkin ada variasi lain, tapi aku mungkin nggak catch ya, nggak ambil, maksudnya kurang kurang paham. Tapi mungkin yang 4 ini yang mungkin aku sering ketemu. Jadi ada sinonim, ada antonym, ada word meaning, ada word substitution. Nah, contoh tipe soalnya gimana? Yang sinonim itu kayak the word X in the passage is closest in meaning with, itu misalnya. Atau jadi kata-kata misalnya kata X nih, dia yang ada di bacaan itu paling dekat artinya atau mungkin sinonimnya gitu ya sama yang mana gitu. Dan nanti dikasih pilihan A, B, C, D, E itu apa aja gitu. Terus ada antonim. Antonim itu kan ya intinya yang opposite ya, yang uh, berkebalikan makna. Ini lebih jarang keluar ya kalau menurut aku daripada yang sinonim ini. Tapi nggak menutup kemungkinan juga untuk keluar. Terus word meaning ada, kalau yang word meaning ini kita lebih nanti disuruh jelasin itu arti katanya gitu ya. Jadi mungkin kata X ini artinya kayak gimana, itu yang paling cocok gitu. Terus ada juga word substitution, ini sebenarnya mirip-mirip sama sinonim sih. Soalnya kita kalau substitusi, word substitution itu gimana? Jadi kita menggantikan suatu kata dengan kata yang lain yang cocok gitu, yang artinya sama dan paling mendekati dari pilihan yang lain gitu. Jadi contohnya misalnya the word X in line 4 is best replaced with gitu misalnya. Jadi replace kan digantikan. Jadi yang bisa menggantikan kata di kata ini itu apa gitu. Ini sebenarnya mirip-mirip sama sinonim sih. Kita akhirnya juga harus cari sinonim itu. Cuman bentuknya aja sih soalnya yang beda. Oke, next. Ah, terus ada konteks. Tadi aku ada sebut dikit ya masalah konteks clues. Oke, jadi kita bisa employ atau bisa manfaatin background information. Jadi kayak apa sih yang dibahas gitu kan biasanya. Kita bisa manfaatin itu buat tahu arti dari kata yang digunakan gitu. Jadi contohnya yang pertama ada teknik example gitu ya. Contohnya all she talks about is herself, ya kan. Terus I've never met any self-centered before. Nah, itu artinya gimana? Mungkin aku coba translatein ya. Jadi all she talks about is herself. Jadi dia perempuan itu bicara itu masalah dia doang gitu, kayak dia ngomong dia aja gitu, ngomongin dirinya dia doang gitu. Terus ada I've never met anyone that self-centered before. Okay. Aku belum pernah nih sebelumnya kayak ketemu sama orang yang kayak gitu gitu. Jadi uh, intinya artinya kayak gitulah. Tapi kita misalnya nggak tahu nih artinya self-centered. Self-centered kan orang yang kayak, ya intinya kita employ aja ya sebenarnya. Intinya kan dia, misalnya kita nggak tahu nih self-centered apa kan ya. Tapi kita tahu nih self-centered kan ini pasti menjelaskan dari apa yang dia bicarain sebelumnya kan. Yang yang dia perempuan gitu. Nah, berarti self-centered di sini menjelasin kalimat yang sebelumnya, yang oh she talks about is herself ya gitu. Jadi kalau orang sering ngomongin dirinya sendiri tuh dia ngapain sih, dia wataknya gimana sih gitu. Nah, kalau misal kalian ada di soal, mungkin yang paling mirip apa yang maknanya paling mirip dari self-centered nih. Misal di soal ada bothersome, ada selfish, ada considerate ya. Nah itu kalian bisa employ cara tadi buat example tadi kan. Ada example katanya all she talks about is herself gitu. Kalimat yang menjelaskan tentang self-centered. Nah, kalau kalian misalnya tahu nih artinya dari bothersome kan artinya dia kayak annoying gitu ya, kayak apa ya? Annoying itu uh, ganggu gitu ya, kayak ganggu gitu. Terus kalau selfish itu kayak dia egois gitu. Kalau considerate itu malah kebalikan dari selfish, dia itu kayak
eh, orangnya itu toleran lah sama orang lain atau peduli sama orang lain. Nah, kalau kita tahu nih, misalnya selfish artinya kan egois. Nah, pasti kita bisa nih jawab soal ini. Soalnya meskipun kita nggak tahu arti self-centered, itu ada kalimat sebelumnya yang jelasin. Dan ini cuman example aja ya di sini. Maksudnya example aku cuman kalimat doang. Ada bahkan paragraf yang jelasin sebelumnya itu bisa. Jadi kalian biasanya, aku tadi bilang kan bisa aja scanning kan untuk antonim atau sinonim. Tapi kalau misal kalian benar-benar nggak tahu nih, kalian cari coba background information-nya dari kalimat sebelumnya misal. Atau bahkan paragraf-paragraf sebelumnya itu bisa. Itu bentar, buka chat dulu ya. Maaf ya guys, aku chatnya nggak aku buka. Masih aman. Oke. Jadi intinya kalian bisa employ itu background information atau konteks ya. Yang dari example di paragraf sebelumnya ataupun kalimat sebelumnya itu bisa. Jadi mungkin kalau jawabannya ini yang paling, sorry. Jawabannya yang paling benar ya dari kalau kita ditanyain sinonim self-centered itu selfish. Nah, tapi di sini juga gini, kita butuh vocabulary juga nih. Misal kita nggak tahu nih selfish apa, ya kita nggak akan bisa jawab soal gitu. Jadi tetap poin dari yang tadi yang aku saranin tetap perbanyak vocabulary sih. Soalnya akhirnya kita tetap butuh vocabulary walaupun kita bisa pakai cara-cara kayak gini ya, pakai example atau general sense gitu. Tetap paling penting kita harus bisa ada lah vocabulary yang kita paham gitu. Apalagi kalau UTBK tuh aku agak advance sih, agak susah gitu. Jadi tetap perbanyak buat vocabulary-nya. Terus yang kedua ada general sense. Nah, kalau general sense ini di satu kalimat aja yang dia pakai kata itu bisa kita apa? Bisa kita manfaatin gitu buat apa sih? Buat artinya kata itu apa sih walaupun kita nggak tahu. Kalau misalnya kan doing research in such complicated topic will guarantee you an arduous journey. Ya, kalau kalian bahkan nggak tahu sama sekali itu nggak bisa ya. Tapi kalau misal kalian udah tahu nih, doing research, mengerjakan suatu riset. Nah, riset kan biasanya orang-orang agak pusing ya. Terus in such complicated topic. Nah, misalnya ya pada topik yang complicated. Kalau complicated kan yang susah gitu ya. Jadi kayak kita udah riset nih terus topiknya susah banget gitu kan ya. Will guarantee, mungkin kalian ada beberapa yang nggak tahu guarantee. Guarantee itu kayak akan menjamin kamu untuk bakalan ngelewatin anu nih apa journey kan perjalanan gitu ya, bakalan guarantee bakal menjamin kamu melewati perjalanan yang arduous. Nah, arduous itu apa? Kita kan bisa apa sih uh, pakai general sense gitu kan, riset kan susah ya pasti, terus complicated juga topiknya, jadi pasti arduous ini dia berhubungan dengan sesuatu yang susah gitu kan ya pastinya. Nah, misal kita dikasih nih pilihan, ada ini kalau misal soalnya agak ngeselin ya, biasanya kalau tipe-tipe SIT gitu, atau bisa aja keluar UTBK juga sih sebenarnya. Ini kan negatif semua nih, unexciting. Unexciting tuh kayak membuat seseorang itu malas gitu kan ya. Terus hard, hard jelaskan susah. Impossible, impossible kan artinya eh, nggak mungkin gitu ya. Annoying tuh sesuatu yang ngeselin gitu kan ya. Ya sebenarnya kan bisa semua nih kalau kita pakai general sense. Nah ini kalau tipe-tipe kayak gini emang agak sulit ya, tapi tetap aja kalian bisa ngerucutin ke sesuatu yang susah kan ya. Ini pasti kemungkinan hard sih, atau impossible gitu. Nah sebenarnya general sense itu sih. Tapi aku yakin kalau di UTBK bakalan pilihannya bakal lebih longgar ya daripada ini. Walaupun mungkin ada jebakan. Nah kalau ini kan isinya jebakan semua. Ada unexciting, hard, impossible, annoying. Nah jadi jawabannya kalau A2 ini lebih ke hard ya, lebih yang ke susah gitu. Jadi kalian bisa nih employ konteks jadi dari example ataupun general sense ke soal-soal yang kayak gini. Jadi bisa nanti kita kita bisa tahu nih kalau oh Ajus ini ternyata secara konteks ini susah ya. Misal kalian ditanya antonim nih, jadi antonimnya pasti kita harus cari nih yang mana yang artinya tuh mudah gitu. Easy lah atau apa dan lain sebagainya, itu berarti kemungkinan jawabannya yang itu. Nah itu buat konteks. Jadi kalian nggak harus misalnya vocabulary yang benar-benar high gitu ya.
yang susah banget. Sebenarnya kalian bisa nih pakai konteks. Asal kalian tetap harus tahu juga di pilihannya gitu. Di pilihannya kan kadang juga vocabulary yang susah. Nah, itu kadang susahnya itu. Jadi tetap vocabulary kita harus tambah sih tiap hari. Oke, next. Aduh, bentar. Lupa nggak bisa. Nah, ada juga nih yang penting banget, words alternate meaning. Jadi, words kan kata, alternate meaning tuh artinya ada beberapa gitu. Jadi, eh, satu kata, tapi artinya itu bisa banyak banget. Sebenarnya itu bisa. Jadi, contohnya yang aku dapat gampang banget itu ada attach. Ya, attach itu kan bisa kalau kita artikan kalau dari Cambridge Dictionary ya. Jadi, aku biasanya pakai Cambridge Dictionary buat ngertiin sesuatu yang aku nggak tahu. Itu artinya bisa to fasten, to join, or to connect something. Jadi kalau yang nggak tahu, to fasten itu kayak mengencangkan sesuatu gitu. Terus kalau to join itu bisa, ya join ini juga sebenarnya banyak artinya. Join kan bisa yang kalau kita tahu kan um, bergabung ke suatu organisasi gitu kan join biasanya. Tapi sebenarnya join bisa artinya juga ngelekatin sesuatu gitu juga bisa join. Nah, terus kalau di attach ini joinnya maksudnya ngelekatin sesuatu gitu. Terus kalau yang connect ya berarti nyambungin sesuatu kan, kayak nyambungin apalah gitu. Nah, attach ini satu kata itu bisa ada tiga arti. Jadi bisa fasten, bisa mengencangkan sesuatu, bisa join, bisa ngelekatin sesuatu atau connect bisa. Nah, itu susahnya itu di sini. Kadang kalau kita misal di soal gitu ya, ada mana yang paling cocok buat gantiin attach yang ada di bacaan gitu misalnya kan ya. Nah, sebenarnya kalau dari aku sendiri sih kalian kalau bisa ya baca dulu nih satu kalimat yang ada attach-nya tadi. Jadi kita pakai prinsip scan. Kadang kan ada orang yang udah kayak misal kalau aku nih udah terlalu over PD gitu ya langsung oh fasten oh attach nih aku tahu nih udah tahu nih. Aku soalnya biasanya kalau attach tuh biasanya asosiasi atau mikirnya tuh ngelekatin sesuatu gitu. Jadi kan kemungkinan jawabannya aku join gitu kan ya. Nah, tapi kadang di soal tuh misal tiga-tiganya pilihannya ada nih. Fasten ada, join ada, connect ada. Nah, terus misal ada beberapa jebakan lain gitu kan ya. Nah, kalau kalian nggak baca kalimatnya dulu sebenarnya agak apa sih agak bahaya juga sih kadang kalau misalnya kayak gini ya akan ada tiga makna gitu ya. Jadi aku tetap saranin sih buat baca arti. Contohnya di sini kan ada yang attach yang pertama itu tuh fasten something untuk mengencangkan sesuatu ya. Nah, sorry ini bukan description harusnya contohnya itu make sure the rope is firmly attached. Jadi usahakan talinya itu udah dikencangkan dengan benar gitu ya intinya firmly attached sebelum kalian before attempting to climb it down sebelum kalian coba untuk turun ke bawah jadi mungkin ini hiking atau gimana gitu ya. Nah ini artinya kalau attach di sini dia itu artinya fasten something mengencangkan sesuatu gitu. Nah tapi kalau yang di contoh 23 beda lagi. Kalau yang attach yang di kedua ini artinya to join untuk ngelekatin sesuatu gitu. Nah jadi I attach a photo to my application form gitu ya. Jadi aku ngelekatin foto di uh, di apa ya di form kan apa sih namanya berkas ini di berkas aplikasi. Uh, ya intinya di berkas lah ini ya. Kita ngelekatin sesuatu jadi artinya bakalan beda banget dari yang pertama tuh apa ngencangin sesuatu yang kedua itu ngelekatin sesuatu jadi kalau nanti misal ditanya nih di soal misalnya di soalnya yang A yang make sure the rope ini yang to fasten ya artinya kalian udah pede banget nih pasti tuh join gitu ternyata salah soalnya kalian belum baca ini apa sih kalimatnya. Jadi kalau bisa kalau memang ada waktu, udah tadi waktunya udah pendek banget gitu ya. Tapi kalau misal ada spare time, bisa nih kalau bisa baca passage-nya, jadi baca apa kalimatnya lah minimal. Yang ada kata yang ditanyain gitu. Jadi ini buat apa sih review aja buat kalian sih bahwa satu kata itu bisa banyak artinya, tergantung dari penggunaannya dia di mana, terus konteksnya juga itu bisa beda-beda gitu. Akhirnya bisa ngejebak kalian kalau mau jawab. Oke, mungkin ada yang ditanyain nggak dari sini? Bentar aku buka chat dulu lah. Nice. Oke.
sumber untuk memperkaya vocabulary dari mana aja Kak Riko? Oke, abis ini aku jelasin pas banget ada di PPT kok. Aku nambah vocab nonton National Geographic. Wih, keren banget tuh. Aku dulu juga seneng banget sih nonton National Geographic kayak selain bagus juga videonya kayak kadang nambah-nambah wawasan juga ya masalah perbinatangan. Bagus banget tuh National Geographic. Terus lihat sih. Oke, baca Campbell. Nah, itu tuh. Dari dulu aku kalau ditanyain karena aku dulu tutor biologi ya. Jadi emang kalau kalian nggak tahu Campbell itu apa, Campbell itu jadi ibu itu nama begitu ya. Itu ada di bahasa Indonesia, tapi aku rekomend kalian baca bahasa Inggris juga sih soalnya gue lagi juga itu soalnya salah satu buku yang saya jadi pastinya kata-kata itu bakal keluar gitu di soal-soal kayak tadi gitu ya passage atau bacaan di ketika kebanyakan kan scientific gitu ya. Entah itu masalah sosial media ataupun sains gitu ya biasanya. Bukan ada juga kita employ kata gitu kita harus selain itu kita juga bisa baca bahasa Indonesia gitu. Nah, Campbell sendiri tadi buku biologi itu ya. Mungkin kalau kalian yang masih mau biologi boleh ChatGPT udah ya. Itu aku saran untuk cek buat ngelatih bahasa Inggris. Oke, next kita bahas dia yang berbanyak vocab ya dulu. Oke, ini catatan banyak vocab versi aku. Nah, kalau aku sendiri sih saya sering vocab dari soal atau tulis atau bahkan buku juga bisa saya. Kalau aku tiba-tiba nulis sih sebenarnya kalau kalian kan mungkin bisa dari soal atau tulis juga. Nah, kalau soal yang kalian perlu aja soal pasti kan mereka bacaan ya kan. Nah pasti sih kalau bacaan terus itu sah. Jadi ya kalian harus baca jadi berapa soal pasti ada beberapa bacaan gitu mungkin yang susah itu kalian bisa gitu. Bisa kalian masukin ke bacaan pribadi lah bisa kalau pakai aplikasi kalau mungkin kalian pakai AI kalian pakai ya jadi banyak sekarang aplikasi terus website-nya aku yang belum gampang kan ya sekarang terus atau mungkin kalau males nih aku pengen bikin cepet deh biar cepet oke biar cepet gimana terus relevan buat BPK gitu ya nah itu bisa kalian cari Google misalnya akademik WordPress akademik WordPress itu intinya ada beberapa level dibagi level itu salah. Nah itu dia kasih kalian yang sering muncul jadi kayak bacaan yang akan di situ jadi kalian bakalan dapat yang sesuai buat kalian ada level yang kayak itu bisa mungkin kalian buat cari di mana juga misalnya SSP level jadi kayak yang buat scientific juga jadi bisa kalian kalau mau bisa baca analisis atau mungkin kalian santai saja dengan soal kalian bisa baca soal catatan jadi kalian cari kalau sendiri pakai bisa dictionaries bisa bahkan sebut bisa satu translate bisa cuman aku saran kalian bisa dictionaries soalnya apalagi baca bahasa Inggris soalnya aku nanti kasih tahu kalian bakalan dapat event jadi kayak kalian nggak tahu dia asing atau apa sih terus kalian cari di sini nah dia dijelasin pakai bahasa Inggris gitu nah biasanya jelas ada kata yang nggak juga nah itu nanti kalian bisa cari lagi jadi kayak kalian nggak tahu kata-kata asal gitu ya kalian nanti end up setelah ada banyak banget bisa bahkan 60 kata kalian nggak tahu cuma gara-gara satu katanya nggak tahu gitu kalau pakai dictionary gitu kalau gitu walaupun ada gitu ya aku tulis banyak kata yang bisa tapi nanti kalau nggak pakai dictionary bisa tambah lagi gitu listnya soalnya kira-kira waktu kita di dictionary itu banyak yang nggak tahu gitu nah kalau sendiri saya pakai Cambridge Dictionary atau Oxford juga bagus nah kalau kalian susah
masih aduh kak susah banget udah tahu katanya terus dijelasin lagi gitu kan. Ya udah nggak apa-apa bisa pakai menjelaskan seorasi tapi usahain ya tadi ada manfaatnya juga pakai bahasa Indonesia gitu. Atau mungkin bisa juga misalnya hal yang harus gitu meaningnya apa arahnya apa gitu atau sinonimnya sekarang nggak balik lagi enak cuma masalah itu doang sih usaha kalian ini benar banyak kalian terus satu aja ya tadi bisa di mana aja terus juga jadi nah seperti saya kalau kalian soal juga bakal review sendiri misalkan mungkin dari harus gitu ya terus kalian banyak soal dia yang menjelaskan lagi gitu jadi kalian semakin ingat semakin gak lupa lagi gitu itu aja bisa reviewnya bisa banyak dari catatan dari soal bisa tadi kalian biar biografi tadi kalian bisa ada di sampelnya ada ada di kronologi jadi kalian ingat gitu jadi bisa mana aja. Mungkin itu sih tips kalau yang banyak lirik. Next, nah ini tadi tanya ya ini kayak dictionary yang lirik. Ini maksudnya itu nih yang di atas itu ada cari kata apa itu kan yang dari dictionary ini itu di bahasa Inggris di show ya biasa. Misalnya kalian tahu di bawah ada contoh penggunaan jika penggunaan kalau di Kalimantan sih. Nah, kalian bisa misalkan nggak tahu kata di sini misalnya kalian bisa langsung ke misalnya hanya ada supo gitu ya. Nah, sudah itu sendiri kan kalian sudah tahu misal kalian klik nanti bisa ada juga. Nah, terus dicoba sendiri. Nanti kalian malah ada contoh kata juga ada pengertian juga ada contoh kata ada susah ini bakalan itu terus jadi sekali kayak dari juga ya enak bisa dua bukan lagi bisa kalau emang lagi dapat selesai memang mau gak bisa banyak ini tapi kalau kalian yang relevan bisa pakai worklist sih kayak yang pojok kanan bawah ini ada worklist ada satu dua di kategori list jadi yang paling sering muncul yang satu itu ada ini sesi analisis gitu ya kan jadi kalian bisa lewat ataupun bisa lewat audio juga bisa yang penting kalian perbanyak aja sih sedikit gitu jadi wajib gitu dan bisa dari juga tadi bisa soal juga ini bahkan sederhana translate dari kiri bawah kan aku cari adonan pas banget nah tadi bawah ada sidangnya juga ada yang juga di bawah bisa gitu juga bisa tapi aku encourage ya nyemangat kalian pakai yang juga sih kayak bisa atau Oxford atau gitu punya apa-apa oke next mungkin materinya yang ya oke tadi berarti materinya itu doang kalau video saya kalau akan salah vocabulary dari itu bakal lama masih jadi tetap aja kayaknya kalian sendiri sih yang aku cuma kasih review awal contoh soal gimana kalian ngerti soal yang vocabulary mungkin aku jadi video sebentar oke oke next kita coba soal latihan next nomor 1 nah ini mungkin kalian bisa baca dulu mungkin sekitar 1 menit mungkin nanti ada di situ bahas oke mungkin bisa cari dulu silakan
Jauh-jauh. Oke. Tadi banyak C ya. Mungkin ada yang mau jawabnya di sini. Kenapa sih kok C? Kenapa nggak yang lain? Oke, banyak yang kita C. Mungkin hasil lagi yang lain yang pakai perasaan sih. Oke, nggak apa-apa sih sebenarnya perasaan. Tapi kadang kalau ada jebakan gitu ya kayak kita tahu gitu. Ternyata kita juga kadang kalau masalah gitu. Jadi kebetulan soalnya masih mudah ya. Jadi mungkin nanti aku kasih soalnya aja yang ada. Nanti kalian coba begini. Oke, sudah ada C worksheet ya. Jadi mungkin kalian dapat yang nggak paham. Fungsi itu kan kayak fungsi gitu ya. Jadi kayak kalau berfilter satu-satu clear kayak gitu. Jadi kan ini belajar sama anak-anak itu salah satu Jepang. Nah, dia fungsi sehingga ada apa kan. Dia kerja hanya sih itu. Masih dia gitu lah anak-anak apa sih. Nah, kalau kita lihat dari opsi yang paling gampang sisi sama Indonesia ya. Kalau kalian mungkin tahu sisi sama Indonesia itu kayak ya berhenti gitu ya, kayak berakhir gitu kan nggak cocok banget gitu. Paling yang sisi dari perform kan. Nah, kalau orang senang biasanya kita kalau nggak lari konteks lain kita ngejalanin program itu kan itu jadi kemungkinan nggak cocok gitu ya. Terus perform itu bisa tapi kalau kita sini nggak bisa perform itu kan kayak menjalankan sesuatu gitu kan ya kayak apa namanya perform itu kayak seseorang sesuatu gitu kan bisa perform. Nah kalau belum disebutkan sini kayak kerjanya gimana function itu kemungkinan atau kalian kayak bisa cari function sinonim atau cari area dengan restriction tadi terus kalian pakai logic dari itu. Jadi tapi betul karena gampang jadi mungkin sebagian dari kalian kalau di mungkin zaman kira ada yang lain ya sini atau kita kerja. Kalau kecepatan bilang ya kayaknya yang agak lebih kecil ya. Saya agak merasa sedikit banget ya 40 menit. Makin ya. Aku masih satu lagi ya. Ya, panjang gitu saja. Oke, mungkin ada yang beda nih. Atau kepanjangan dari soalnya. Oke, jadi sebenarnya kalau panjang itu sepanjangnya segini ya. Jadi ya standar sih bakalan sepanjang ini gitu. Tapi sekali lagi kan kita employ cara yang tadi ya yang bahwa kita harus pilih antara scan. Nah sebenarnya bisa coba di sini. Kalau cara yang kayak gini sebenarnya kita bakalan fokus ke scan dulu. Jadi kan bisa volume fill the blank
ini sebenarnya salah satu jenis dari research substitution ini sebenarnya ada ke isu, jadi bisa masuk ke biologi juga. Nah, tapi bisa kalian bingung harus gini. Nah, karena ada kata-kata itu blank tadi, jadi kita bisa fokus langsung ke blanknya kayak kosong gitu. Mungkin ini yang jawab B, tapi nggak tahu lagi. Oke, nggak apa-apa. Jadi fill blank berarti ada yang kosong, masih dari cari tahu yang mana yang kosong. Itu pas kayak lagi langsung yang kosong ini masuk ini. Oke, yang kosong yang pada ketiga the current university crisis will be itu kan kosong. Jadi kalian scan dulu gitu. Nah, kalian baca saja saling scan ini. Nah, dengan satu kali kalian baca, kalian bisa tahu berapa. Nah, itu tergantung dari kemampuan kalian ya. Tapi kalau misalnya kalian benar-benar bisa last cara yang paling akhir yang kalian gunakan kan pasti kontak tadi yang dijelaskan kan. Entah itu konteksnya di satu kata di belakang atau ini kan karena di awal paragraf kata satu kalimat di belakangnya. Tapi karena yang satu paragraf ini paragraf utama paragraf di awal paragraf ini. Jadi kemungkinan jadi di paragraf sebelumnya atau bahkan keseluruhan di sebelumnya ini. Kalau konteks atau bisa diganti satu paragraf yang dia jelasin. Nah, itu tergantung dari kalian mulai cara kalian berpikir organisasi. Nah, bentar aku cek aja. Kalau saya cek dan bukan. Oke, ada sih. Oke, aku bahas. Kita pas satu artinya pasti. Tapi kalau kalian di ujian pasti dia bisa saya kalau kalian belum paham vocabulary, jadi tetap aku saran yang pertama harus punya vocabulary-nya. Dan yang punya syarat dan akhirnya di EG ya. Mungkin syarat itu kan udah hancur itu belum ya. Kalau salah satu syarat itu ada kaca itu agak pecah gitu, hancur gitu. Kalau kalian dari konteks bisa aja kan krisis university ini jadi kita bisa itu kan dia bahasanya masalah kalau kalian jadi atas dia bahas kayak fauna faunanya misalnya mau extinct gitu ya, terus ada yang ada logging, ada deforestation, jadi kan kita bahas biodiversitasnya ini pusat lagi, jadi mungkin bisa terus juga itu kayak kita mempersepsikan sesuatu kayak pandangan seseorang dari sesuatu dengan kita memandang sesuatu gitu. Nah, kalau kita masukin sebenarnya cocok gitu ya, jadi masa the current crisis is related common itu cocok aja kayak kita memandang sesuatu gitu. Nah, ini kalau dimasukin jadi nggak cocok gitu. Terus kalau kalian tahu convenient itu artinya kayak sesuatu yang kalau kalian pakai itu enak gitu kan ya biasanya apa ya praktis gitu ya. Jadi kalau kita masuk di current university crisis itu convenient ya, kayak sesuatu yang praktis itu melarang orang cocok sih. Jadi mungkin kalau orang kecil orang apa terus yang dari sendiri setahu aku ya itu sesuatu yang kayak fragile gitu, kayak gampang rusak, gampang apa sih sesuatu yang intinya rentan gitu dari gitu. Oke, kalau di sini saya pikir current diversity crisis will be daily. Nah sebenarnya ada framework juga ya, jujur kalau biasa intinya yang bakal dari kenapa soalnya itu sangat luas dan sangat lama sebenarnya. Tapi artinya kalau disingkat itu menyatakan sesuatu masa depan manusia. Nah, the current biodiversity crisis, krisis biodiversitas yang sekarang ini akan benar-benar gitu kan. Kalau akan menjadi kayak rentan gitu ya. Itu mungkin sebenarnya. Tapi kita lihat B sama E mungkin ya. B sama E
akan menjadi rentan terus catastrophic result or humanity unless interact nature in more sustainable way. Bisa jadi atau terus yang A exaggerated. Nah, exaggerated itu jujur sama agak bingung juga. Jadi kosakata kalau siapa orang exaggerated satu saat exaggerated itu ternyata memperburuk suatu keadaan. Nah, kalau kita kalau ini bentuk BD di belakang ini jadi exaggerated itu artinya memperburuk atau diperburuk atau memburuk pakai bentuk pasif. Karena kita pakai beli tiga. Kalau yang lebih ini kalau yang masih bingung ini ya exaggerated kalau di masing-masing sini kan itu kayak memburuk atau diperburuk gitu lah. Nah, the current biodiversity crisis will be exacerbated. Jadi kayak biodiversitas yang sekarang itu bakalan memburuk atau diperburuk gitu. Kecuali with dengan result catastrophic kecuali humans interact with nature berinteraksi dengan alam itu dengan cara yang lebih sustainable gitu. Kalau secara konteks aku sendiri asik yang paling penting. Tapi sebenarnya ABD itu bisa jadi ABD. Nah, tapi kalau yang paling sini dibahas itu karena dia bahas ini sekali lagi kita bahas konteksnya di sini kan kecuali kalau kalau manusia itu memperbaiki tingkah laku mereka itu. Nah, kalau mereka nggak memperbaiki tingkah laku mereka akan maka biodiversity crisis akan berdampak buruk itu exacerbated. Kenapa kok nggak bahas gitu? Saya di atas dia udah bahas gitu kayak ada masalah ekosistem biodiversitas itu udah dibahas banyak gitu. Nah, di sini idenya nggak cerita. Oke. Kira-kira jawab. Intinya kalau dari konteks yang atas kan sudah bahas biodiversitas sudah buruk gitu. Yang ketiga, ini bakal bilang kalau ini bakal lebih buruk lagi nih kalau manusia ya, kecuali manusia memperbaiki tingkah laku mereka gitu. Nah itu jadi mungkin kalau menurut aku sendiri paling ini bisa seperti itu ya. Sebenarnya shelter dan bisa cuma kalau kalian lihat teks yang paling mungkin adalah exaggerated. Itu pentingnya kita lihat dulu konteksnya gitu. Kadang jebakannya agak buat kita ambiguous. Jadi harus baca sih kalau emang udah kayak tadi ya semoga enggak sih pilihan yang mudah-mudah gitu ya. Jadi kita lihat sebisa gitu. Semoga gitu sih. Oke, next. Nah ini lebih isi masih coba satu menit. Oke, mulai ada yang mulai jawab mungkin ada yang lain oke, ada yang jawab Oke. Di sini jadi kayak banyaknya jawab C, tapi beda yang B. Oke. Jadi mungkin kalau kita bahas ini Cita, mudah-mudahan most famous cat. Jadi Cita merupakan salah satu kucing yang paling terkenal gitu ya. Terus no itu artinya terkenal gitu. Jadi dikenal no especially terutama karena for its speed. Nah, jadi gara-gara dia bisa larinya kencang gitu. Kalau kita berbicara masalah Cita kan pasti
pasti kita mikir oh ini aliran kencang gitu kan. Nah itu artinya non especially for speed motor. Nah sebenarnya dari kita udah bisa jawab, jadi nggak perlu baca soal passage usah, tapi dari satu ini doang sebenarnya bisa. Kalau kalian tahu artinya ini, the underlying atau ini substitution ya. Kalau yang pertama mungkin kalau knowledgeable itu kan mirip nih kayak jawabannya ada no, ada KNO gitu, no artinya tahu, terus kita knowledge itu mungkin bisa artinya bisa sama nih, ada kata yang sama gitu di dalamnya gitu. Tapi sebenarnya artinya beda gitu. No itu kan artinya dikenal gitu. Kalau knowledgeable itu artinya seseorang yang ini kapasitas gitu, seseorang yang bisa yang tahu banyak mengenai sesuatu. Jadi misalnya Renata is a knowledgeable person. Jadi Renata itu orangnya banyak tahu gitu. Jadi kalau kita substitusi kayak gitu nggak masuk gitu. Kurang tepat lah ya. Contoh yang kedua impresif. Kalau kita masukin ini, kita mau impresif, especially for its speed. Ini masih agak-agak masih ya. Impresif masih mengesankan kan, tapi orang-orang karena no itu lebih pilih pada yang lebih mendekati itu zamannya. Itu yang recognize. Dia dalam itu juga sama untuk pop 3 ya. Jadi dikenal dan pasif kan, dia known sama recognize, dia bentuknya sama, artinya juga sama. Recognize itu artinya juga dikenal atau diketahui banyak orang gara-gara sesuatu itu. Nah itu sebenarnya sama. Jadi kalau kita substitusi ini bisa recognize especially for its speed, jadi bisa. Nah itu pentingnya. Jadi kayak sebenarnya kalau soal gini jebakannya nggak terlalu susah ya. Jadi apalagi itu pasti salah kalau kalian awalnya dispasi karena kalian dibenci gitu ya. Intinya kalian harus suka sesuatu itu dispasi jelas kebalikannya, bukan kebalikannya, intinya salah. Benci sebenarnya bisa dimasuk benci. Kalau benar-benar nggak percaya, coba cita salah satu kucing yang terkenal sering dikejar gara-gara kecepatannya. Itu sebenarnya bisa benci kan artinya dikejar gitu ya. Kayak chase kan sesuatu yang dikejar gitu, benci sebenarnya dia dikejar gitu, especially for its speed. Mereka kita nggak ada konteks itu bisa kan kalau in the blank gitu. Tapi gara-gara no karena dia bilang replace yang paling tepat itu kan mana, jadi yang paling tepat sebenarnya ya recognize, soalnya artinya sama gitu. Oke, ada yang left. Oke, makasih. Next, mungkin ada yang lain kalau ada yang belum. Oke, udah jam segini udah 1 jam. Oke, mungkin aku lanjutin ya. Next, nomor 4. Oh iya, bentar. Ini maksimal berapa jam? Udah 1 jam. Next satu. Oke, mungkin langsung aja ya, soalnya udah penting. Ini kita bisa baca passage sebenarnya nggak bisa. Jadi ada kalau kalian misalnya ini karena soalnya mudah ya. Bahkan kalau soalnya sulit sebenarnya kalau kalian vocabulary-nya tinggi, banyak tahu soal ya kayak nggak usah baca passage sebenarnya bisa. Kecuali kalau yang ada alternatif meaning tadi yang ada banyak arti terus dipilih hanya jebak. Nah, tapi kalau di sini dia itu kan arti puing gitu. Nah yang paling di sini puing kan footprint itu ya mungkin footprint kayak jejak gitu kan. Nggak mungkin bahas bonus nggak mungkin juga. Setelah juga nggak mungkin. Yang paling dirapis itu kan kayak ya sesuatu yang
kayak terasa kayak sampah gitu kayak gitu. Jadi mungkin yang khusus ini rapi sih guys. Ini kategori yang mudah banget sih. Mungkin ada beberapa kalian yang belum tahu arti diri, belum tahu arti halus, mungkin kalian bakal bingung gitu ya, bakal ada yang konteks atau mungkin gimana pakai cara-cara tadi. Tapi kalau mungkin yang udah tahu bahwa mau dibeli sama rapis ya udah pasti ambil banget gitu. Oke, next. Satu lagi ini sebenarnya ada gampang soalnya. Satu lagi aja. Yang mungkin yang tahu jawabannya boleh di chat. Wah, jangan lupa UWG sama Twitternya dong. Aduh, apa lagi Twitter apa ya? Twitter. Oh iya, ini ya lala B katanya. Ada B, oke, Jennifer. Dan ada lagi. Oke, mungkin untuk mempercepat sudah ya. B. Oke, yang banyak. Ada hijabnya juga. Oke, sebenarnya jawabannya banyak ya. Jadi kenapa benar tadi udah benar? Kenapa kalau mungkin kalian kalau arti forage itu udah kayak bisa sebenarnya biar aku juga gak pertama kali mikir itu antara search sama explore di forward. Nah, tapi setelah aku lihat lagi itu ternyata yang lebih mirip itu forage itu sama search kan. Kalau kalian sering baca bahasa Inggris ya pasti kalau bla forward itu biasanya search for kita mencari akan itu bahasa Inggris itu search for bukan explore. Jadi kayak secara label juga kalau kita explore bukan nggak for you. Jadi mungkin ini agak susah gitu ya. Jadi mungkin bisa B, bisa E, bisa masih nyambung gitu ya kalau kita pakai logika. Tapi ternyata aku cek lagi di Google Translate itu gimana ya. Intinya aku cari ini kata forage itu strategi yang lebih cocok search sih kalau dari kesimpulan. Jadi agak juga kadang-kadang kalau alter Instagram outperform itu jelas udah salah ya. Nah ini pentingnya kalian tahu banyak vocab ini sih. Kadang kalau masih nggak tahu outperform itu kan jadi bingung juga ya. Aduh outperform juga enggak. Makanya sebenarnya vocab ini penting banget soal kayak gini. Sekarang kalian bisa buka Google Translate gitu ya, bisa buka Cambridge, bisa buka ini lah. Kalau nanti udah ketika kalian lihat ya udah on your own, jadi kalian sendiri. Oke, mungkin itu dari soal ada lagi sebenarnya dari SAT ini sebenarnya yang susah mau pulang kayaknya udah cukup. Oke, mungkin itu sih disponsori oleh Flipbook. Oke, mungkin dari aku sekian sih. Kalau kalian ada tanggapan kira-kira. Oh iya. Oh iya. Bentar.
Twitter sama Instagram. Oke, Instagram aku Ada di sini sih. oh iya, Ini Instagram _. ini Instagram. Kalau Twitter mana ya? Twitter gitu. Twitter. Nah, udah. Twitter sama ini sih. Ya mungkin kalau dari materi udah selesai, jadi mungkin sampai tutup dari sini. Sekian dari aku, kasih semua yang udah mau ngikutin sampai akhir, udah mau jawab juga tadi di chat, udah mau berkontribusi lah, bisa biar rame. Mungkin kalau dari aku sekian sih, mohon maaf dari kekurangan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.